Seorang sahabat sejati tidak akan pernah bisa tinggal diam jika temannya disakiti oleh pihak lain. Hal itu jugalah yang kini sedang dirasakan oleh Marisha Icha, yang mana selalu peduli dengan sosok Vanessa Angel meskipun kini telah tiada. Marisha Icha pun selalu ingin memberikan yang terbaik bagi sahabatnya itu. Salah satu bukti nyata yang sudah dilakukan oleh Marisha Icha adalah menggagas aksi dana untuk rumah baru Gala, yang kini di usianya yang masih balita namun sudah harus menjadi anak yatim piatu. Dan hasil dari inisiatifnya tersebut, Gala kini sudah memiliki rumah dari hasil donasi yang begitu bersimpati dengan nasib Gala. Dan kali ini, sebagai seorang sahabat, hati Marisha Icha kembali tercabik-cabik ketika melihat postingan dari Emma Waroka yang mengunggah percakapan yang diduga antara Dodi Sudrajat dengan Vanessa Angel. Marisha Icha yang terperangah dengan isi percakapan tersebut lalu mengungkapkan rasa prihatinnya yang diunggah dalam Instastory-nya seperti berikut ini. Kok ada orang tua chat anak begini? Asik, Tuhan gak bobo kan? Ketemu deh chatnya sejahat itu mulut kalian pak terhadap anak kandung sendiri. Chat pakai HP istrinya itu. Anaknya dikatain lulusan SMP. Lah, karena elu gak sekolahin pak dek. Lu suruh kerja terus, suruh latihan gitar sampai 5 jam. Terus elu gak kasih makan, inget gak? Lalu, tapi gak dikasih duit kerjanya dia. Dan tugas sekolahin kan elu, malah dikatain. Ngemis-ngemis karena biar gimana pun Anda bapaknya. Karena kalau dia nikah kan butuh Anda. Kalau Anda udah mati ya gak apa-apa, tapi kan masih hidup. Kalau nggak mau dibutuhin, mati suri dulu aja. Ya anak perempuan pasti nikah butuh Anda lah. Malah bilang ngemis-ngemis. Sebelumnya, Emma Waroka pun unggah kalimat yang begitu emosional saat memposting percakapan yang diduga terjadi antara Dodi Sudrajat dengan Vanessa Angel. Sejahat-jahatnya orang tua, tidak mungkin mengatakan anak kandungnya sendiri sudah mati. Orang tua yang melahirkan anaknya sanggup bertukar nyawa untuk anak-anaknya. Itulah sejatinya orang tua. Sebagai seseorang yang begitu peduli dengan Vanessa Angel walau kini telah tiada, Marisha Icha lah yang bergerak di depan soal donasi untuk rumah Gala. Meski ditentang oleh Dodi Sudrajat karena dianggap meminta-minta, namun Marisha Icha tetap melangkah terus ke depan karena menurut Marisha Icha, hal ini adalah salah satu bentuk kepeduliannya dengan Gala yang kini sudah menjadi anak yatim piatu di usia Gala yang masih balita. Ya definisi mengemis itu kan beda-beda ya gitu. Jadi kalau mereka mendefinisikan ini mengemis, justru netizen lebih pintar lah arti dari mengemis itu seperti apa. Justru siapa yang mengemis sebenarnya gitu. Keluarga tidak mampu. Kalau misalkan dari keluarganya bilang ya nanti kita beliin rumah buat Gala, ya coba aja buktiin. Bisa beliin nggak? Kalau memang ternyata keluarganya siapa? Om Dodi bisa beliin rumah untuk untuk Gala, ya mungkin donasi itu akan kita donasikan ke tempat yang lebih, misalkan di rumah yatim piatu atau apa. Kalau memang dia bilang, ya kan kita bisa beliin, nantinya kita bisa beliin kok rumah untuk Gala kan gitu. Kalau memang dia bisa buktikan dia bisa beliin rumah untuk Gala, katanya kan dia bisa beliin, ya udah coba buktiin aja. Kalau memang dia itu salah banget karena aku kan memang tidak berhubungan baik ya sama ayahnya Vanessa, bahkan iya bahkan pada saat itu dulu ada momen yang ceritanya juga nggak enak dari almarhum gitu, almarhumah. Nah jadi aku tahu sifat dan sikapnya, aku mewakilkan, aku hubungi dari keluarga itu Jeki, Cynthia yang kemarin dia bikin fitnah itu. Nah itu aku hubungi bahwa kalau aku ada buat ini sih mau buat donasi, tolong disampaikan ya, kamu mewakilkan keluarga, tolong sampaikan kami teman-teman Vanessa kita mau buat donasi untuk rumah Gala yang dimana rumahnya ini 3 bulan kontraknya udah mau habis gitu. Jadi pihak sana nggak perlu khawatir kalau misalkan kita nggak transparan atau apa. Aku selalu memposting juga berapa nominalnya. Terus pada saat aku ke bank juga aku dokumentasikan gitu. Jadi pasti semuanya tahu mengenai donasi ini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebenarnya aku sama temen-temen
tujuan ya, karena kan pertama tujuan dari sahabat kami adalah pengen banget punya rumah. Dari dulu selalu Bun pengen banget punya rumah, Mas Bibi juga tujuannya punya rumah gitu. Ya banyak banget yang sayang Gala, ya apa salahnya sih, toh juga kita juga bukan yang mengemis-ngemis memaksa untuk meminta uang, siapa yang mau ikutan hayo gitu, nggak pernah dikasih nominal minimal berapa, terserah, bahkan ada yang transfer 10.000, 20.000. Kita Masya Allah itu sangat berterima kasih karena partisipasinya gitu. Menurutku kayak aku bilang sama netizen, apa nggak bangga uang kalian walaupun 10.000 ada 20.000 yang nantinya akan dibelikan rumah Gala. Iya, ada uangku loh di situ yang dimana dipakai terus sama anak, ya mohon maaf, yatim piatu gitu kan. Gala kan yatim piatu gitu, jadi ya jadi anaknya kita semua gitu. Targetnya sih harga rumahnya yang pasti di atas 3 miliar, karena rumah di situ kan harganya 3 miliaran. Ya mudah-mudahan lah, insya Allah rumah yang sekarang disewakan, tapi karena nggak tahu dijual atau enggak, tapi kita upayakan beli rumah yang saat ini sedang ditempati gitu. Dan Dedi dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal. Karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya. Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu. Karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi keberatan lah. Jadi keberatan. Semua sanggup membiayai Gala. Dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak ngerti itu rumah. Itu kasihan juga nanti kalaupun misalnya dibeli. Satu saat ini anak kan semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya. Ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan, akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Gala. Ya masyarakat bisa menilai sendiri aja nanti ya. Ini sangat memprihatinkan ya seperti ini, karena dulu pernah Pak Faisal ngomong ke saya gitu, tidak mau mengemis-ngemis, meminta-minta. Itu pernah bicara sama saya, pernah di hari ketiga setelah Vanessa meninggal itu, waktu yasinan, dia pernah bilang sama saya tidak akan Pak Dodi ngemis-ngemis, saya tidak akan meminta-minta ke orang-orang untuk biaya Gala, saya punya harga diri. Tapi kenyataannya sekarang gimana gitu, dia membuka donasi buat cucunya dia sendiri, dia nggak pikir gitu loh, mereka tuh nggak mikir. Nah maka ditempatin sendiri itu kan nggak apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu loh. Dia ngomong seperti itu, kan tuh menjilat dola sendiri. Orang dia bilang seperti itu, saya nggak mau cucu saya ini saya minta-minta ke orang ya mau buat Gala. Tapi sekarang dia membuka donasi buat Gala seperti itu kan sama aja kan menjilat dola sendiri. Dan kasihan Galanya nanti, kasihan. Satu saat nanti dia semakin besar akan dibully sama teman-temannya di sekolah yang menempati rumah yang hasil ya, artinya hasil donasi ya, minta ke orang. Ini kan seperti kayak bencana alam gitu. Lebih baik sekarang daripada belum terlaksana pembelian rumah itu, lebih baik digunakan saja untuk anak-anak yang lebih membutuhkan dari Gala, atau bencana alam yang sekarang sedang ada ini bisa disumbangkan lah ke sana. Jadi makin susah nggak sih Dan nantinya kalau misalnya ini kan katanya rumah mau dibeli, keluarga mereka akan tinggal lagi di sini. Makin susah. Ya sudah ya makin susah lah ya, nggak seperti yang Dedi gambarkan ya, karena ini kan sudah menyangkut harga diri ya untuk membeli rumah dari hasil donasi, tapi yang menempati ya mereka juga semua di situ gitu, bukannya Gala nggak membutuhkan rumah yang besar kok gitu, dia hanya membutuhkan kasih sayang ya, nggak membutuhkan rumah yang besar tuh. Yang butuh rumah besar kan yang ya mereka ini kan, kalau Gala kan enggak gitu ya.
Tak hanya Marisha Icha yang selalu menyuarakan di garda terdepan untuk membela Vanessa Angel, Emma Waroka pun selalu menjadi pihak yang juga bersuara nyaring jika ada pernyataan atau sikap dari Dodi Sudrajat. Salah satunya adalah rencana pemindahan makam yang menurut Dodi Sudrajat akan dilakukan tidak lama lagi. Emma Waroka pun menentang keras rencana dari Dodi Sudrajat tersebut. Aku sangat juga menyayangkan dan sangat kecewa kalau itu benar. Emang beneran? Jadi mau dipindahin. Mas Yadu jangan, tolong jangan dipisahkan lagi. Itu udah perfect, udah sempurna di situ bersama. Nanti juga kalau gala gede atau keluarga yang lain tinggal sekaligus datang tabur bunga, yasinan di situ. Udah. Jadi janganlah kita ganggu lagi yang udah dimasukkan ke dalam dengan baik-baik, itu keluarkan lagi. Gak etis banget. Banyak hal-hal yang aku tuh ngerasa kok gak etis ya. Kasihan loh Vanessa. Ingin pembongkaran makam ya, gimana tanggapannya Pak Haji? Ya itu ngomong dia, ya kita dengar aja lah dulu gimana ya. Gimana saya menanggapinya, itu pendapat dia. Kan saya udah bilang kalau saya kan tidak sepakat dengan hal itu. Ya kalau dia berpendapat seperti itu, saya kan juga nggak bisa memaksa pendapat dia. Ya kita lihat aja lah perkembangan. Desember saya depresi, saya drop. Saya sebenarnya kalau kalian pikir kemarin ya, dan depresi dan drop, dan saya emosional saya tinggi banget kemarin. Kenapa? Saya tidak memikir anak saya ini akan berumur pendek. Melihat istri saya menangis dan tumbuh masalah begini, kadang-kadang saya nggak terkendali kemarin, dan sekarang alhamdulillah saya udah terkendali. Karena istri saya selalu nangis mikirin ini. Dia tidak menyangka dia sudah mencurahkan kasih sayangnya kepada baby dan Panes, dan dia sudah dianggap anak dua-duanya. Nah, begitu cepat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jadi dia kadang-kadang kalau tinggal berdua saya sama dia nangis. Boleh dibilang dalam masa 2 minggu kemarin mungkin tiap pagi, tiap sore, nangis tengah malam. Dia kan suka sembahyang, dia suka main tahajud ya. Hampir tiap malam dia sembahyang tahajud ini istri saya, dia selalu nangis. Saya bangun kadang-kadang saya tidur, kebangun dia sedang karena dia nangis lagi. Jadi saya emosional saya itu tinggi jadinya. Jadi ada seseorang yang saya minta pendapatnya, yang saya yakini, kemudian udahlah katanya, ini udah terjadi, kalian tuh harus sabar, harus tabah, harus enjoy, kalau perlu pergilah refreshing, udahlah hidup jalan yang sisa hidup itu katanya. Jadi makanya saya bilang ya saya udah enjoy aja sekarang lagi itu aja, belum gitu. Mau apa lagi? Ya saya anggap itu ujian hidup itu aja lah, ujian hidup, itulah hidup. Kadang-kadang sekarang kan banyak orang susah melihat orang senang melihat orang susah, kan tuh. Nah, jadi kita aja berpaham. Nah, jadi ya kita kembalikan sajalah penilaian itu ke diri kita, terserah orang. Ya apa yang mau ngapain saya? Mau saya ini mau belajar silat saya sini gitu? Persiapan gitu? Ya enggak lah, santai aja. Dan saya banyak berdoa aja kepada Tuhan. Mudah-mudahan semua persoalan ini bisa selesai dengan cepat. Saya rasa para wartawan yang sekarang udah banyak kasihan ke saya. Ya kan? Iya. Kalian kasihan kan? Saya ini udah capek. Mau istirahat juga kan gitu. Nanti sebentar lagi kan ada anak saya tuh. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan anak-anak saya bisalah dia meniti karirnya kepada arah yang lebih baik gitu aja. Di satu sisi, ketika Emma Waroka dan Marisha Icha selalu terdepan menyuarakan untuk membela kepentingan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang kini telah tiada, Haji Faisal selaku ayah dari Bibi mengatakan masalah yang datang bertubi-tubi serta belum hilangnya rasa sedih karena wafatnya sang anak dan menantu tercinta sempat membuatnya drop. Namun, dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Haji Faisal pun mengatakan akan menjalani episode kehidupan yang berat dengan hati yang ikhlas. Desember saya depresi, saya drop. Saya sebenarnya kalau kalian pikir kemarin ya, dan depresi dan drop, dan saya emosional saya tinggi banget kemarin. Kenapa? Saya tidak memikir anak saya ini akan berumur pendek. Melihat istri saya menangis dan tumbuh masalah begini, kadang-kadang saya nggak terkendali kemarin, dan sekarang alhamdulillah saya udah terkendali. Karena istri saya selalu nangis mikirin ini. Dia tidak menyangka dia sudah mencurahkan kasih sayangnya kepada baby dan Panes, dan dia sudah dianggap anak dua-duanya. Nah, begitu cepat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jadi dia kadang-kadang kalau tinggal berdua saya sama dia nangis. Boleh dibilang dalam masa 2 minggu kemarin mungkin tiap pagi, tiap sore, nangis tengah malam.
Dia kan suka sembahyang, dia suka main tahajud dia. Hampir tiap malam dia sembahyang tahajud ini istri saya. Dia selalu nangis. Saya bangun kadang-kadang saya tidur, kebangun dia sedang karena dia nangis lagi. Jadi saya emosional saya itu tinggi jadinya. Jadi ada seseorang yang saya minta pendapatnya, yang saya yakini, kemudian udahlah katanya ini udah terjadi, kalian tuh harus sabar, harus tabah, harus enjoy, kalau perlu pergilah refreshing, sudahlah katanya, udahlah hidup jalan yang sisa hidup itu katanya. Jadi makanya saya bilang, ya saya udah enjoy aja sekarang. Ya saya anggap itu ujian hidup itu aja lah, ujian hidup, itulah hidup. Kadang-kadang sekarang kan banyak orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kan tuh. Nah, jadi kita aja berpaham. Nah, ya kita kembalikan sajalah penilaian itu ke diri kita. Terserah orang lain. Mau ngapain saya? Mau saya ini mau belajar silat saya sini gitu? Persiapan gitu? Ya enggak lah, santai aja. Santai aja. Dan saya banyak berdoa aja kepada Tuhan. Mudah-mudahan semua persoalan ini bisa selesai dengan cepat. Saya rasa para wartawan yang sekarang udah banyak kasihan ke saya. Ya kan? Iya. Kalian kasihan kan? Saya ini udah capek. Mau istirahat juga kan gitu. Nanti sebentar lagi kan ada anak saya tuh. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan anak-anak saya bisalah dia meniti karirnya kepada arah yang lebih baik gitu aja.